Salam sehat anak-anak. Hari ini Ibu akan memperagakan cara untuk praktek ya, ujian praktek itu dia. Jadi nanti Ibu peragain dan kalian percobakan itu di rumah. Nah, judulnya adalah persilangan dihibrida, persilangan dengan dua sifat beda. Kenapa Ibu ambil percobaan ini? Karena ini dia menggunakan bahan-bahan seperti zat kimia ataupun bahan-bahan tentang tumbuhan. Jadi Ibu ambil tentang persilangan ya, persilangan atau genetika, tapi dua sifat beda. Contohnya misalnya adalah bunga merah dengan batang tinggi, atau rasa asam dengan letak bunga, itu ya salah satunya. Atau misalnya bentuk buah dengan rasa asam. Jadi ada dua sifat beda, itu namanya persilangan dua sifat beda atau dihibrida. Nah, kalau di sekolah kita menggunakan bahannya itu adalah kancing genetika. Ini dia. Nah, tapi karena kamu di rumah, tidak semua yang punya ini, jadi kamu menggunakan itu adalah kertas origami. Itu dia. Jadi kertas origami ini nanti kamu potong menjadi seperti ini, 2 kali 2 cm. Itu dia ya. Nah, potonglah sebanyak-banyaknya, biar nanti kamu tinggal menggunakannya saja. Ya, oke, biar cepat Ibu langsung ke percobaannya ya. Oke, boleh disimak ya. Itu dia. Oke, yang pertama adalah kalian ambil kancing genetika ini 4 warna, terserah, bebas. Itu dia. Nah, Ibu menggunakan warna, atau kamu ambil misalnya pada kertas origami itu bebas, tapi 4 warna. Itu dia, 4 warna. Kamu ambil, ini dia sampelnya. Nah, di sini Ibu menggunakan sampel itu nanti ini ibaratnya ini adalah kertas polio ya. Ini kertas polio, itu dia. Nah, tulis di kertas polio itu nama. Jadi nanti nama kamu, baru nanti di sini buat di sampelnya. Itu ya, sampel. Nah, sampelnya misalnya Ibu ambil kancing di sini 4 warna. Saya ambil misalnya adalah warna merah, itu ya, warna hitam, berikutnya warna kuning dan warna hijau. Ini dia. Nah, warna merah itu nanti saya mau menentukan fenotipnya. Misalnya adalah di sini bunga, itu ya. Warna bunga, itu dia. Sedangkan ini adalah batang, itu dia ya, batang. Nah, saya ambil merah, ini adalah bunga, kalau dia berwarna merah. Nah, yang hitam kancing ini adalah bunga putih, itu dia. Nah, walaupun dia kancing hitam, tapi ini membawa gen warna putih. Yang kuning itu adalah batang tinggi, bersifat dominan. Sedangkan yang batang pendek itu bersifat resesif. Sekarang kalau sudah fenotip sudah kita tentukan. Genotip itu mengacu kepada huruf. Gen warna merah ini adalah dominan, berarti dia M besar. Ini yang bunga putih dia bersifat resesif, berarti M kecil. Batang tinggi itu adalah dominan terhadap, saya ambil huruf H ya, ini dia. H besar, sedangkan pendek itu batang pendek adalah H kecil. Ya, kalau udah kamu buat seperti ini di kertas polio kamu, kita mulai persilangan. Buat di sini parental itu adalah induk, jantan dan betina. Habis parental berarti fenotip. Nah, kita mau mengawinkan sifat yang dominan sama resesif. Nah, yang dominan itu adalah huruf besar. Nah, berarti kita mau mengawinkan tumbuhan ini, pohon ini, kalau dia berbunga itu berwarna merah, batangnya itu adalah tinggi. Itu dia. Disilangkan dengan yang resesif. Yang resesif itu adalah tumbuhan ini dia mempunyai, kalau dia berbunga itu berwarna putih, sedangkan batangnya dia pendek. Nah, ini dia ya. Berikutnya, kalau sudah kita ke genotip. Genotip itu berarti mengacu kepada huruf. Lihat, merah itu M. Berarti genotip itu harus 2 ya, sifatnya. Berarti M besar.
merah kan, batang tinggi, berarti H besar, H besar. Disilangkan dengan yang resesif, M kecil, H kecil, H kecil. Nah, disinilah sambil kamu mainkan itu kertas origaminya, itu dia ya. Tadi M besar itu adalah dia berwarna merah. Nah, karena hurufnya 2, ini kan dia 2 nih, ini 2. Nah, ini kita satuin. Nah, kalau kamu berarti kalau kertas origami itu berarti dia double ya. Itu dia. Contohnya misalnya di situ adalah saya ambil contohnya seperti ini. Nih, jadi dia 2. Kamu buat seperti ini. Paham ya? Jadi dikasih kertas double tip di belakangnya, satunya. Ya. Nah, berikutnya kalau sudah di situ H besar itu berarti adalah kuning. Nah, berarti ini dia kuning. Nah, dia sama, dia 2. Gitu ya. Nah, berikutnya M kecil itu adalah hitam. Berarti kita buat nih, hitamnya kan M kecil. Nah, ini dia. Nih, oke. Sedangkan yang H kecil itu adalah hijau. Ini dia. Nah, berikutnya kalau sudah buat di sini namanya adalah macam gamet. Itu ya, macam gamet. Macam gamet ini adalah bunyi hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 itu adalah segregasi. Segregasi. Itu ya. Segregasi artinya gen yang M besar ini akan berpisah. Gen yang sealel dia akan berpisah. Nah, ini kan dia berpisah nih. Jadi dibuat di sini. M besar segregasi dengan M besar. H besar segregasi dengan H besar. Berikutnya, kancinya diambil. Nih, M besar, M besar. Berikutnya, yang H besar. Ini H besar. Begitu juga di dalam tubuh yang betina adalah M kecil segregasi dengan M kecil. H kecil segregasi dengan H kecil. Berikutnya, kita ambil di sini adalah gen M kecil. Ini dia, ini M kecil. Berikutnya, H kecil dengan H kecil. Nah, bunyi hukum Mendel kedua adalah asortasi. Asortasi itu adalah pengelompokan. Jadi kalau gen yang sudah berpisah ini nggak boleh lagi berkelompok. Berarti dia mau nggak mau dia berkelompok ke kawan ya kan? Sini. Berarti M besar asortasi dengan H besar. Begitu juga dalam tubuh betina. M kecil asortasi dengan H kecil. Berikutnya lagi diambillah kancingnya di situ. Ini dia M besar merah, M kecil kuning. Mau letaknya di mana? Kalau di sini boleh. Hijau hitam. Ini dia hijau hitam. Nih. Setelah asortasi berarti akan terjadi persilangan. Persilangan atau fertilisasi ini seperti ini. M besar ketemu dengan gen M kecil yang sama. Senada. H besar dengan H kecil. Nih. Kita ambil kancing genetikanya. M besar itu warna merah. M kecil itu warna hitam. Berarti M besar ketemu dengan M kecil. M besar dominan. Ini berarti dia di atas. Kalau di sini harus yang besar yang di atas, yang kecilnya di bawah. H besar ketemu dengan H kecil. Ini dia. Hijau ketemu dengan kuning. Kuning dominan. Nah, apa fenotip pada generasi pertamanya? Fenotip pada generasi pertama, filial pertama, itu adalah setiap yang dominan itu berarti yang muncul. Berarti bunga merah, kalau dia nanti dewasa, dia berbunga berwarna merah, batangnya adalah tinggi. Kalau kita silangin semua ini, semuanya bentuknya seperti ini. Berarti 100% semua generasi pertama itu adalah bunganya merah, batangnya tinggi. Nah, genotipnya itu adalah 100% dia heterozigot. Heterozigot itu apa? Adalah ada huruf besar, ada huruf kecil. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Itu ya. Nah, berikutnya pada tumbuhan, nanti kita mau lihat nih, dia akan artinya kalau pada tumbuhan boleh ya dikawinkan sesama. Jadi nanti pada generasi pertama ini kita kawinkan sesamanya. Jadi sesama F1 disilangkan dengan F1. Berarti ini nanti jadi induk dong. Nah, berarti buat nih
parental. Itu ya, parental. Nah, parental di sini kalau misalnya kita buat dia jantan dan betina. Fenotipnya berarti kan sesamanya dia. Berarti ini. Berarti bunga merah ini batang tinggi disilangkan dengan bunga merah batangnya tinggi. Nah, genotipnya apa? Genotipnya adalah ini kita ambil. Nah, berarti M besar, M kecil, H besar, H kecil. M besar, M kecil, H besar, H kecil. Itu disilangkan dia. Kembali lagi, macam gamet. Macam gamet tadi itu adalah bunyi hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 adalah dia segregasi. Kan gitu kan? Tapi boleh kita buat dulu nih bentuk kancingnya nih. M besar, M kecil. Ini dia merah hitam, hijau kuning. Ini dia. Merah hitam, dia hijau kuning. Nih, hijau kuning. Ini ya. Ini dominan. Ini kesini nih. Nah. Berikutnya katanya si M besar ini segregasi dengan M kecil. H besar segregasi H kecil. Begitu juga dalam tubuh si betina. M besar segregasi dengan M kecil. H besar segregasi dengan H kecil. Kita masukkan kancingnya. M besar itu adalah dia berwarna merah. Berwarna merah. Ini dia berwarna merah. Ini dia merah. Si hitam itu M kecil itu adalah hitam. Itu dia. H besar adalah hijau kuning, H kecil adalah hijau. Si tubuh betina sama. Ini adalah M besar. Diingat ya huruf-hurufnya. Ini adalah M kecil. Ini adalah H besar. Ini adalah H kecil. Itu dia. Nah, berikutnya lagi, kalau sudah berarti kita masuk ke asortasi. Hukum Mendel kedua, asortasi berkelompok. Berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas hanya 2 macam, karena dominan-dominan gitu ya. Kalau ini adalah dia heterozigot, berarti ada 4 variasi warna. Si merah nggak boleh berkelompok dengan hitam, tapi si merah berkelompok dengan si kuning. Berarti M besar asortasi dengan H besar. M besar asortasi dengan H kecil. Sekarang si hitam. Si hitam berkelompok dengan si kuning. M kecil asortasi H besar. M kecil asortasi dengan H kecil. Nah, kalau seperti ini berarti kita lihat, ingat kancingnya. Merah, kuning. Nih, di sini mana aja boleh letaknya. Itu dia ya. Kita buat di sini merah, kuning. Ini dia. Merah, hijau. Merah, hijau. Ini boleh nih. Hitam, kuning. Ini hitam, hijau. Nah, ini dia. Jadi ada 4 macam gamet. 1, 2, 3, 4. 4 macam gamet. Sedangkan di generasi pertama tadi induknya 1 macam gamet aja. Ini doang kan? Kalau yang di sini dia ada 4. Nah, setelah ini apa lagi harus dilakukan? Nah, ini adalah nanti di sini saya kasih soal. Jadi nanti misalnya saya bilang buat persilangan 24 kali. Nah, buat terjadi persilangan 24 kali. Berarti kamu harus membuat merah kuning 24, merah hijau 24, kuning hitam 24, hitam hijau 24. Jadi saya udah buat sampelnya tapi sedikit aja. Nanti kalau misalnya terlalu banyak kalian juga nanti banyak memakan kuota ya. Itu dia. Jadi ini merah kuning 24 nih, 24. Saya anggap ini adalah 24. Itu ya. Baru merah hijau itu 24. Misalnya nih, ini juga merah hijau 24. Ini dia agak ini ya. Nih. Ini dia. Nah, berikutnya hitam kuning misalnya adalah 24. Ini dia. Berikutnya lagi sedangkan kalau misalnya ini
nih, misalnya nih, hijau ini 24. Ini dia, 24 ya. Itu dia. Nah, persilangan 24. Kalau persilangan 24 berarti semuanya harus 40. Oke, sorry. Kalau misalnya saya suruh buat persilangan 24, berarti ini 12. Nah, ini ya. Sorry ya. Ini dia. Berarti ini adalah 12. Ini dia 12. Ini dia 12. Ini dia 12. Tapi kalau misalnya persilangan 48 kali, berarti ini 24, 24, 24, 24. Gitu ya. Tapi di soal nanti saya buat, biar juga jangan terlalu lama, saya buat dia 24 persilangan. Berarti kalian buat seperti ini 12, 12, 12, 12. Paham ya, Nak? Nah, kalau sudah, misalnya udah 12 nih semuanya. Nah, ini berarti ini kamu aduk, kamu campur. Kenapa bisa campur? Karena yang terjadi di dalam tubuh tuh, kita kan nggak ngerti tuh gen-gen mana kan gitu, dia bebas dia untuk artinya nanti pembentukannya ya. Nah, berarti buatlah di sini 12. Udah diaduk nih ya. Udah diaduk, langsung bagi 2. Bagi 2. Kenapa di sebelah bagi 2? Itu dia. Itu kan tadi 20 semuanya kita buat 12 itu kan itu untuk secara keseluruhan ya, biar lebih gampang. Jadi ini 12. Nah, 12 ini nanti dibagi 2 ya, berarti 24 di sini. Kita hitung dulu. Misalnya ini berapa nih ya? 1 2 3 4 5 6. Oh, ini pas ya. 1 2 3 4 5 6. Kan Ibu soalnya 24, tapi kan saya sampelnya saya buat di sini adalah 12 kali ya. 12 kali persilangan. Kenapa? Biar cepat. Nah, kalau kamu nanti harus ada 24 di sini, 24 di sini. Paham ya, Nak? Nah, 24 ini punya jantan, 24 ini adalah punya betina. Nah, kalau sudah, berarti kamu di sini adalah kamu penghulunya. Jadi nanti kamu ini boleh diacak lagi. Setelah itu disilangin. Jadi tangan ini berfungsi dua-duanya. Satu di sini, satu di sini. Disilangin nih, silangin. Itu dia. Disilangkan. Itu dia. Ini disilangin. Nah, ini terus. Ini dia. Oke. Berarti nanti ini ada 24 kali persilangan. Karena Ibu contohnya di sini adalah saya buat 66, berarti 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti kalau kamu harus 24. Dah. Berikutnya, ini kan mau dimasukkan nih ke dalam tabel. Nih ke dalam tabel nih mau dimasukkan. Jadi, supaya gampang nanti kita masukin ke dalam tabel, kelompokin aja dulu, Nak. Kancingnya yang sewarna dikelompokin. Biar kamu gampang tinggal ngitung aja. Caranya gimana? Adalah seperti ini. Nih misalnya nih, hitam, hijau, merah, kuning. Oh, ada lagi kita taruh sini. Itu dia. Ini ya, kita buat seperti ini deh, biar ini. Nah, ada nggak cari yang hitam hijau, merah, kuning? Ada nggak? Oh, ini ada nih. Nah, ya kan? Hitam, hijau, nih, merah, kuning. Satuin. Nah, kita lihat lagi. Ada lagi nggak? Oh, sepertinya tidak ada. Yang kedua adalah cari lagi nih. Oh, ini hitam hijau. Buat di sini satu kelompok. Nih biar lebih gampang nih seperti ini ya. Atau ini ya. Nah, ada nggak, coba lihat? Hitam hijau. Oh iya ada nih. Nih, ya kan? Satuin dulu, satuin kelompok. Nah, ini berarti 2 pasang ini. Satu pasang. Ini juga satu pasang. Berikutnya, kita cari lagi nih. Oh ya, kuning hitam, kuning merah. Berarti kita buat satu kelompok sini. Kuning hitam, kuning merah. Lihat, ada nggak kuning hitam, kuning merah? Oh, ini contohnya seperti ini. Nah, ini satuin. Nih. Nah, berikutnya apa lagi nih? Kuning hitam. Nih. Nah, udah. Ada lagi nggak? Ada nih. Nih. Kan seperti ini kan? Nah, berikutnya apa lagi nih? Kuning hijau. Kuning merah, kuning hijau. Merah hijau, merah kuning. Nih.
Dah, ini ya. Nah, cari lagi ada enggak? Oh, ini dia. Nah, seperti ini. Nah, ini lagi kita buat. Ini kebetulan aja ya, dia dua-dua ya. Ini kebetulan. Namanya juga kita kan, itu makanya dia dibuat secara acak. Itu dia. Nah, kalau sudah, kamu gampang nanti kamu ke sini. Lihat, tadi warna merah itu kan M, kuning itu kan H. Ini kan hijau itu kan H kecil, hitam itu kan M kecil. Jadi buat di sini. Oh, ini berarti adalah M. M kecil, H kecil. Ini berikutnya adalah M besar, H besar. Kita buat dulu seperti itu. Nah, ini berarti ini M kecil, H kecil, M kecil, H kecil. Yang ini kita buat M kecil, H kecil. Ini adalah merah kuning. M besar, H besar. Itu kan nih. Nah, kita buat ya. Nah, berikutnya yang ini merah hijau. Berarti merah hijau M besar, H kecil. Berikutnya lagi M besar, H besar. M besar, H besar. Itu ya. Nah, kalau yang ini berarti M besar, H kecil, M besar, H kecil. Itu ya, ini M besar ya, Nak. Nah, kalau sudah, nih dimasukin lah nih ke tabel ini. Nih dimasukin ke tabel ini. Kan Ibu udah pernah tadi kan Ibu udah percobaan tuh, cuma ada yang salah makanya saya ngulang. Nah, ini misalnya kita ambil, cari nih M besar. Nih M besar. M kecil, H besar. Aduh, salah. M kecil, H kecil. M besar, H besar. Itu di kolom nomor berapa? M kecil, H kecil. Kita lihat M kecil, H kecil, M besar, H besar. Kita lihat. Nah, itu kan di kolom yang nomor 4 ya. Ini nih. Cuman dibalik nggak apa-apa. Dia dibalik M kecil, H kecilnya di sini nih. Nggak apa-apa. Itu sama aja. Oh, ada berapa pasang? 1, 2. Berarti di kolom nomor 6 ini, di kolom nomor 4 ini, nih, kolom nomor 4, kita buat nih tabulasinya. 1, 2 ya. Nah, kan dia ada 2 pasang. Jumlahnya berapa? 2. Berikutnya lagi nih, yang ini, ini belum kita buat nih. M kecil, H besar. M kecil, H kecil, M kecil, H kecil. M kecil, H kecil, M kecil, H kecil berapa nih? Oh, di kolom nomor 9. Ada berapa? Ada 2. Nah, ini gini tabulasinya. Baru nih angkanya 2. Nah, kalau sudah, gabungin. Nah, misalnya sudah nih, berarti semuanya harus 24. Gabungin. Yang misalnya nomor 1 nih ada nih M besar, H besar, M besar, H besar. Genotipnya digabungin. M besar, H besar, H besar. Nah, yang ini nih, yang kolom nomor 4. M besar, M kecil. M besar, M kecil, H besar, H kecil. Itu ya. Nah, berikutnya lagi. Nanti yang nomor 2. Nah, buat di sini kan M besar ketemu dengan M kecil. H kecil, H kecil. Ini dia. M besar, M kecil, H kecil, H kecil. Yang ini contohnya, yang nomor 8. M kecil, H besar, M kecil, H besar. Berarti dia M kecil, H besar, H besar. Paham ya? Yang ini berarti yang nomor 9. Berarti M kecil, H kecil, H kecil. Itu digabungin. Di sini hurufnya yang huruf M dikelompokin, yang H dikelompokin. Paham ya? Nah, fenotipnya setiap ada huruf M besar berarti bunga merah. Ada H besar berarti tinggi. Kalau dia M kecil berarti bunganya putih. Kalau dia H kecil berarti dia batangnya pendek. Itu ya. Contohnya di sini nih M kecil, H kecil, H kecil. Berarti fenotipnya apa? Oh, bunganya putih, batangnya adalah pendek. Nah, kan gitu kan? Nah, contohnya di sini M kecil. Oh, berarti bunganya putih, batangnya adalah tinggi. Nah, kalau dia ada 4 fenotip seperti ini, itu percobaannya berhasil. Ada 4 fenotip. Merah tinggi, merah pendek, putih tinggi, putih pendek. Nah, percobaannya juga perbandingannya harus mendekati kayak Mendel, tapi nggak harus 9, 3, 3, 1. Nanti kan kamu percobaannya ada tuh, tinggal pembulatannya aja mendekati ke arah mana. Jadi ini nggak boleh terbalik. Kalau terbalik berarti salah.
Paham ya nak sampai sini? Nah, kamu menggunakan kancingnya boleh terserah, tapi nanti jangan ambil seperti ibu. Contohnya boleh gunain merah, hitam, kuning, hijau, itu dia. Tapi jangan pasangan merah hitam. Misalnya merah ke kuning, kalian boleh ya. Contohnya seperti ini boleh. Pokoknya jangan sama persis kayak ibu, nggak boleh. Tapi menggunakan variasi merah, hitam, hijau, kuning boleh. Tapi nggak boleh persis seperti ini. Kombinasinya boleh. Paham ya? Itu dia. Nah, itu nanti kamu cobakan. Jadi kita di Zoom waktunya 1 jam. Nah, inilah yang kamu percobakan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti kan ibu share dulu nih videonya. Setelah itu nanti kita Google Meet. Mana yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke ibu. Itu dia. Nah, kalau misalnya kamu mau menggunakan kancing, kertas origami. Nah, jadi bentuknya seperti ini nak, kertas origaminya. Nih, jadi kamu buat seperti ini, percis seperti ini. Nah, ini ya. Oke, ini dia. Nah, jadi ini nanti kamu tempelin lah di kertas double folio. Nah, itulah yang kamu foto beserta nanti yang tadi pengelompokannya juga dipoto. Jadi biar ibu tahu percobaan kamu benar atau tidak. Paham sampai di sini? Kalau misalnya sudah paham, bukannya paham yang saya ditonton video ibu, dipahami, nanti waktu Google Meet boleh ditanyakan ke saya. Oke, sekian dan terima kasih.